Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Dan di video kali ini kita mau nge-unboxing HP 5 Jepang lagi. Harganya itu cuma 1 jutaan. Ini 1 jutaan kecil alias nggak lebih dari 1,5 juta. Tapi HP ini punya spesifikasi yang bisa dibilang cukup oke. Dia itu pakai Snapdragon 845. Kemudian untuk material dari HP ini juga bagus. Dia itu menggunakan kaca serta metal. Ini kelihatan cukup mewah, dan habis ini langsung kita unboxing aja untuk melihat HP-nya itu seperti apa. Oh ya, buat kalian yang minat HP 5 Jepang seperti ini, link pembelian udah aku taruh di deskripsi. Kalian langsung bisa cek aja. Dan kita langsung buka aja paketnya untuk melihat HP-nya itu seperti apa. Kondisinya itu masih bagus atau enggak, kita buka aja. Nah, ini dia HP-nya masih dibungkus oleh plastik. BTW ini HP-nya bekas, dan ini dia adalah wujudnya. BTW kita dikasih casing, meskipun casingnya udah agak kuning, tapi gak apa-apa, ini cukup melindungi HP-nya. Oh ya, ini HP-nya adalah Sony Xperia XZ2. Ini kakaknya dari HP yang kemarin kita unboxing, si Sony Xperia XZ1. Di sini bisa kita lihat desainnya itu cukup berbeda. Yang satu melengkung dan satunya itu kotak tegas. Kalau saya sih lebih suka desain di Sony Xperia XZ1. Kelihatannya itu lebih oke, lebih ganteng, serta lebih maco. Yang XZ2 itu sih agak kurang. Bisa dilihat ini yang XZ1 itu kelihatan mantep, dan yang ini kelihatan ya agak lebih feminim. Tapi nggak apa-apa, kedua HP ini masih sama-sama nyaman untuk dipegang. Meskipun dari desainnya sih kelihatan kurang oke di Sony Xperia XZ2 ini. Kalau kalian gimana, lebih suka XZ2 atau XZ1? Untuk fisiknya kita cek dari bagian bawah. Di sini agak kotor. Untuk kondisi HP-nya di sini sih agak kotor. Kemungkinan sama pemiliknya ini nggak dibersihkan sebelum dikirim. Tapi nggak apa-apa, ini bisa dibersihkan, dan ya sebenarnya ada sedikit lecet. Tapi ini wajar, soalnya ini adalah HP bekas. Bisa kalian lihat. Oh ya, untuk peletakan sidik jari dari HP ini berbeda. Ini letaknya itu agak aneh, sedangkan di XZ1 itu letaknya menyatu dengan tombol power, jadi kelihatan cukup oke. Dan ya, untuk kondisi fisik dari HP ini agak kurang bagus, agak kotor. Nanti kita bersihin, dan habis ini kita hidupin. Setelah itu kita setting-setting dan kita coba kamera serta lihat layarnya. Kita setting-setting dan hidupkan terlebih dahulu. Oke, ini dia HP-nya udah selesai aku setting-setting, dan aku tadi juga udah bersihin bagian belakangnya. Meskipun ini belum bersih-bersih banget karena cuma aku bersihin pakai tisu, jadi ya masih kelihatan agak kotor dikit, tapi nggak apa-apa, lebih baik daripada yang tadi. Untuk SIM cardnya tadi aku udah coba masukin pakai Indosat, dan ini bisa 4G plus karena ini adalah versi Docomo. Selain versi Docomo kayak AU itu nggak bisa 4G plus, soalnya aku udah beli yang versi AU sebelumnya itu nggak bisa 4G plus, yang bisa hanya di versi Docomo. Karena ini versi Docomo juga, bisa kalian lihat di sini ada bloatware-nya. Ini nggak bersih nih, bisa kalian lihat di sini ada bloatware banyak banget. Tapi untungnya untuk bloatware dari HP ini bisa dihapus alias bisa di uninstall, baik secara manual ataupun pakai CMD itu bisa. Tapi pakai CMD caranya agak ribet, tapi itu bisa kehapus semua. Untuk UI-nya ini bisa dikatakan seperti stok Android karena emang basisnya dari Android murni. Tapi karena ini tadi versi Jepang, jadi ada bloatware-nya. Kalau nggak ada bloatware-nya, ini sih mirip banget dengan stok Android atau mirip banget dengan Android murni. Penggunaan Android murni itu ya sangat enak, sangat simple, sangat minimalis, nggak neko-neko. Orang tua yang baru pakai smartphone, kalau kita kasih Android murni juga akan mudah adaptasinya, karena ini sangat enak. Kalau kita lihat ini nggak ribet seperti UI yang lainnya. Ini sangat mantap dan sangat oke. Kita cek juga untuk versi Android dari HP ini, apakah masih mendapatkan pembaruan atau tidak. Kita cek aja, kita cek di tentang ponsel, kita scroll, dan ternyata sekarang Androidnya itu berada di Android 10
ini udah cukup ketinggalan, soalnya sekarang posisi Android terbaru berada di Android 13. Tapi untungnya ini masih bisa kita gunakan seperti biasanya. Untuk update keamanannya pun sekarang berada di 2020. Ini udah lama banget, tapi untungnya sekali lagi ini masih bisa digunakan seperti biasanya. Untuk sidik jari dari HP ini tadi aku udah masukin pakai jari aku. Kita coba juga kecepatannya seperti apa, dan ternyata di sini nggak terlalu cepat nih. Nggak terlalu cepat, ini biasa aja, tapi untungnya ini akurat sehingga bisa kita gunakan alias bisa kita gunakan sebagai keamanan di HP kita. Kemudian ke layar. Nah, layar dari HP ini itu nggak seperti X3 yang udah menggunakan panel OLED dan 8K. Layar dari HP ini itu masih datar, dan ini panelnya itu menggunakan panel IPS LCD. Ukurannya di sini itu 6 inci. Kemudian dia menggunakan perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Tapi karena ini layar dari Sony, tentu saja memiliki banyak fitur. Nih bisa kita lihat untuk warnanya itu bisa kita ubah-ubah dari profesional, standar, ataupun mode super hidup buat kalian yang suka warna dengan tipikal gonjreng. Kalau aku sih pakai mode yang biasa aja. Kemudian untuk peningkatan gambar serta video juga kita bisa aktifkan. Di sini bisa kalian lihat perbedaannya itu cukup signifikan antara yang diaktifkan dengan yang gak diaktifkan. Ini fitur yang killer banget untuk HP dengan harga cuma 1 jutaan aja. Kalau kalian beli HP baru, kalian mungkin akan mendapatkan HP yang kayak gini. Bisa kalian lihat ini HP yang kualitas layarnya itu biasa aja, bahkan resolusinya itu gak sampai Full HD. Bisa kalian lihat perbedaannya itu begitu jauh antara langit dan bumi. Tentu saja bagus layar yang tadi yang di XZ2. Ini layarnya jelas bagus, soalnya ini kan mantan flagship. Kualitas layar mantan flagship udah terkenal oke, terkenal bagus, dan ya nggak bisa kita ragukan dari kualitas layarnya. Kemudian untuk prosesor dari HP ini aku bilang di awal tadi, dia itu pakai Snapdragon 845. Snapdragon 845 itu chipset mantan flagship keluaran Qualcomm. RAM-nya di sini 4 GB. Kemudian internalnya di sini 64 GB, bisa menggunakan micro SD. Jadi kalau 64 GB itu dirasa kurang, bisa pakai micro SD. Tadi aku udah masukin micro SD yang namanya BlackBerry, soalnya aku udah pakai micro SD itu sejak zaman BlackBerry. Nah, di sini bisa kalian lihat penyimpanannya itu sisa 40-an giga lebih dari 64 GB. Jadi jika itu dirasa kurang, kalian bisa menambahkannya menggunakan micro SD. Kemudian kita beralih ke bagian kameranya. Untuk kamera dari HP ini cuma ada satu, baik di depan ataupun di belakang. Untuk kamera depannya resolusinya bisa dibilang cukup kecil, cuma 5 megapiksel aja, bahkan ini lebih kecil daripada seri pendahulunya. Bisa kita lihat untuk kamera dengan ukuran 5 megapiksel tentu saja kualitasnya akan biasa aja. Kita coba jepret dan kita lihat aja kualitasnya itu gimana. Kita masuk ke galeri dan kita lihat, kita coba zoom, kita coba crop atau gimana. Nah, bisa kalian lihat di sini kualitasnya ya emang beneran mediocre banget untuk kamera depannya. Sekarang untuk kamera belakangnya kita coba jepret tangan aku aja. Untuk lebih lengkapnya nanti kita tunggu video reviewnya aja, nanti kita coba kamera, coba video juga. Untuk kamera belakangnya sih ini cukup oke, gambarnya itu detail, ini bagus banget. Nih, ini gambarnya detail banget, udah seperti Sony pada biasanya dengan kualitas kamera yang tajam dan detail. Dan mungkin untuk video coba-cobanya ya cuma segitu, lebih lengkapnya di video review, kalian bisa tunggu aja videonya. Oh ya, lupa, buat kalian yang mau beli Sony Xperia XZ2, usahakan cek dengan detail, pakai kode dial bintang pagar 7378423 pagar bintang. Nanti kalian akan dibawa ke service menu. Di sini buat ngetes keseluruhan fungsi dari HP ini, baik hardware ataupun softwarenya. Seperti layar ini, kalian bisa lihat ini adalah proses pengetesannya. XZ2 harus dites layarnya, soalnya XZ2 itu punya penyakit dead touch di layarnya. Untuk baterai kalian juga bisa ngecek lewat sini sisa berapa baterai health-nya. Di sini aku dapat masih bagus, masih 2600 sekian. Ini tulisannya bagus, nggak perlu kita ganti baterainya.
Kalau tulisannya bad itu harus diganti, sedangkan good itu nggak perlu diganti. Jadi untuk baterai dari HP ini kondisinya masih bagus, sedangkan pressure-nya di sini kita cek masih up. Kalau pressure-nya masih up menandakan bahwasannya HP ini nggak pernah dibongkar alias masih tahan air. Dan mungkin videonya sekian aja. Untuk email lupa. Untuk email dari HP ini aman atau enggak itu tergantung kalian beli di mana. Kalau beli di seller yang terpercaya kemungkinan emailnya itu akan aman, sedangkan di tempatnya asal-asalan bisa jadi emailnya itu enggak aman. Kalau beli di tempat yang terpercaya, kalau ada kendala email kalian bisa minta garansi aja. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.